Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoka Kusnandar. Pada kesempatan kali ini kita berada di segmen analisis objek peraturan. Sekarang saya akan mencoba untuk bareng-bareng kita membahas tentang tinjauan hukum tentang prank yang dilakukan oleh beberapa YouTuber di Indonesia. Jadi kita lihat tinjauan hukumnya seperti apa. Prank di Indonesia atau prank di seluruh dunia pada prinsipnya berasal dari bahasa Inggris, karena prank itu artinya kalau diterjemahkan secara bebas dengan bahasa Indonesia itu gurauan atau lelucon. Terus kalau misalnya kita lihat di versi Kemdikbud di KBBI-nya itu juga dengan arti yang sama, gurauan atau lelucon juga. Prank yang terjadi di Indonesia itu mulai menyeruak kembali. Sebenarnya ini udah lama tentang model prank seperti ini dan juga dilakukan oleh beberapa YouTuber di Indonesia, bahkan juga level artis juga banyak yang melakukan ini. Kita lihat tinjauan hukumnya seperti apa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal prank. Kalaupun prank itu dalam artian diterjemahkan dalam artian seperti lelucon, hanya untuk kelucuan, untuk kesenangan semata, itu tidak diatur juga dalam KUHP. Jadi prank tidak dikenal di KUHP. Di Undang-Undang ITE pun tidak ada. Begitu. Nah, hal yang unik terjadi. Kenapa? Karena uniknya ada prank yang merugikan orang lain ternyata. Nah, akhirnya saya kategorikan prank berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya cermati di beberapa media sosial yang saya lihat. Prank itu terdiri dari 3 kategori. Yang mengkategorikan ini saya tidak berdasar kepada sandaran buku, karena memang ini berdasarkan analisa saya saja. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama adalah prank yang sudah disetting. Ini unik sebenarnya, prank tapi disetting, tapi memang benar adanya gitu. Jadi ada orang yang contohnya, saya nanti akan memukul Anda atau saya akan memperlakukan A, B, C, D, E, F, G, H terhadap Anda, dan Anda harus pura-pura seperti bahwa itu beneran. Jadi model kayak drama atau acting. Jadi diatur timingnya kapan, masuknya kapan, itu sudah diatur. Bahkan ada skenarionya. Begitu. Itu prank kategori pertama. Kemudian ada prank yang kategori yang kedua. Pranknya itu seperti apa? Jadi kategori yang kedua tidak ada settingan, dan itu di akhir. Jadi kalau tadi di awal dikasih tahu dan juga di akhirnya memang sudah tahu sesuai kategori yang pertama. Nah, kalau kategori yang kedua itu nggak dikasih tahu pihak korban yang di prank. Mungkin kita pernah lihat ada di YouTube, ada prank terhadap ojek online. Kalau nggak salah Maret apa Februari gitu ya, lagi booming ramenya begitu, seperti itu. Jadi ada yang modelnya itu 2 tipe. Jadi driver ojolnya di order biasa, kemudian berapa juta gitu, order pizza atau apa gitu. Terus kemudian pas datang ke rumah di cancel, atau pas satu datang ke rumah sang pemilik ordernya itu dia merasa bahwa itu bukan saya atau apa, pura-pura tidak mengerti apa gitu. Dan intinya supaya ojol itu pengen tahu reaksinya gimana gitu, karena memang unsur utama dari prank itu reactionnya gitu, sehingga orang itu yang nonton dan orang yang itu pun bereaksinya seperti apa kita pengen tahu gitu. Nah, itu memang utama dari pranknya itu. Nah, kita lihat reaksinya, apakah ternyata dari ojolnya itu menangis atau secara dramatis atau apa. Nah, setelah mulai menangis banget apa gitu, nah timingnya dari sang YouTuber ini langsung datang, terus kemudian ngasih tahu, Pak, ini kita bercandaan, bercanda FGH, dan untuk permintaan maaf saya, ini saya kasih uang sekian dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam kategori ini itu bisa jadi ada peristiwa hukum gitu. Peristiwa hukum itu mungkin saja itu bisa dijerat dengan pasal 27 ayat 3 begitu, dengan pencemaran nama baik. Kenapa? Karena sang YouTuber itu mengupload, terus kemudian dia malu gitu. Nah, kalau malu itu bisa dengan perbuatan yang pencemaran nama baik, bisa diambil seperti itu, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Lalu kemudian
kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga itu dia ngeprank versi yang ngeprank gitu. Jadi kalau tadi di awal dikasih tahu, yang kategori yang kedua dikasih tahu di akhir. Nah kategori yang ketiga nggak dikasih tahu di awal, nggak dikasih tahu di akhir, tapi dikasih tahunya itu intinya nggak ada pemberitahuan apapun gitu. Jadi dia ngeprank. Contohnya mungkin sekarang yang lagi rame katanya di Twitter itu, katanya ada yang ngeprank tentang bantuan yang berupa ternyata dalam kardus, kemudian seperti kardus mie begitu, terus kemudian di dalamnya itu ada sampah, ada brick ada batu gitu dan sebagainya, lalu kemudian dikasih kepada orang yang menerimanya gitu, dan itu menimbulkan keresahan di masyarakat, timbul seperti ada keonaran di masyarakat dan sebagainya. Nah itu contoh dari prank yang kategori 3 ini. Nah inilah kemungkinan besar, kalau berdasarkan analisa, berdasarkan pengetahuan saya tentang peraturan perundang-undangan, ini kemungkinan besar dapat dijerat pidana ini lebih luas begitu. Satu yang tadi perbuatan di 27 ayat 3, terus kemudian nanti di KUHP 3110 juga termasuk juga 310 dan 311 itu kena juga. Jadi kesimpulannya adalah bahwa prank terhadap YouTuber itu kalau dari 3 kategori tadi, ada yang dapat dipidana, ada yang tidak dapat dipidana, ada yang memang potensi pidananya itu ya 50-50, bisa iya bisa tidak, karena tergantung dari delik aduan yang dimilikinya begitu. Terima kasih, sepertinya hanya ini saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika memang saya keliru, salah baca tentang peraturan perundangan, atau analisa saya kurang baik atau apa, silakan masukkan di kolom komentar sehingga nanti saya jadi makin banyak ilmu. Jika ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, semoga kita selalu jaga kesehatan dan kita selalu bahagia dan selalu tidak lupa bahagia. Semangat.